Hai, selamat pagi. Kali ini kita akan bahas tentang alternative to the Pearson correlation. Jadi analisis statistik yang bukan Pearson. Alternatif ini dikarenakan oleh skala pengukurannya. Kita lihat dulu briefnya apa yang akan kita sampaikan dalam video ini. Untuk Spearman Rank Order Correlation sudah dibahas dalam video saya sebelumnya. Kemudian kita akan bahas tentang Point Biserial Correlation, P-coefficient, dan partial correlation. Untuk tiga ini materinya ada di buku Gravater and Wallnau. Kemudian untuk part dan multiple correlation mungkin bisa dibaca atau dari googling tentang part and multiple correlation. Untuk yang partial, part, dan multiple correlation, ini adalah korelasi yang sifatnya multivariat. Variabelnya lebih dari dua variabel. Oke, kita lihat dulu matriks korelasi yang bivariat, yang dua variabel. Jadi ada 4 skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Biasanya digabung atau istilah kalau dalam program SPSS disebut sebagai scale. Kemudian untuk yang nominal, dikotominya ada dua macam, yaitu yang genuine, yang memang dari awalnya aslinya sudah terbagi menjadi dua, misalkan jenis kelamin. Kemudian yang buatan. Nah, jadi yang buatan ini pada dasarnya awalnya tidak dikotomi, dia awalnya continuous. Cuma karena hal tertentu itu biasanya dikarenakan distribusi datanya tidak normal, maka dikotomikan atau dikotomi buatan. Jadi kalau korelasinya antara yang genuine dikotomi dengan genuine dikotomi, namanya korelasinya P-coefficient correlation, namun lebih umum digunakan analisis chi-square. Kemudian kalau yang dikotominya buatan dengan yang buatan, nama analisis korelasinya tetrakorik. Ini tidak kita bahas ya. Kemudian kalau yang kosong-kosong ini artinya biasanya digeser ke sebelah kirinya. Karena kalau yang genuine dikotomi dengan yang buatan itu korelasinya biasanya dijadikan sebagai yang keduanya dijadikan sebagai asli. Sama untuk yang misalkan dalam hal ini kalau skalanya nominal dengan yang scale, nama korelasinya sebetulnya point biserial correlation. Tapi nanti kita akan lihat lebih banyak menggunakan analisis t-test. Kemudian kalau misalkan dalam hal ini skalanya tidak normal, biasanya nanti akan diordinalkan. Atau juga misalkan kalau kita punya korelasinya dua-duanya ordinal, maka kita akan menggunakan korelasi Spearman. Tapi kalau dua-duanya misalkan dalam hal ini tidak terdistribusi normal, maka dijadikan sebagai Spearman dari yang awalnya korelasi Pearson. Oke, kita bahas yang pertama adalah point biserial correlation. Point biserial correlation digunakan untuk melihat hubungan di antara dua variabel, di mana situasinya adalah satu variabel itu sifatnya numerical scores atau skala pengukurannya interval atau rasio, tapi variabel yang kedua itu dikotomi, hanya memiliki dua nilai. Contohnya laki-laki perempuan, lulusan tidak lulus, kemudian anak pertama dan bukan anak pertama gitu ya. Misalkan kalau kita lihat di sini dari ilustrasi penelitiannya Zhong, Bon, dan Gino, bahwa pada perilaku kejujuran itu berkaitan dengan situasinya gelap atau terang. Misalkan penelitiannya adalah partisipan diberikan sejumlah 20 puzzle, kemudian mereka diinformasikan mereka akan dibayar $1 untuk setiap puzzle yang diselesaikan dalam waktu 5 menit. Jadi kalau misalkan selesainya 12, maka dia akan mendapatkan $12. Nah, tapi di sini yang dilakukan adalah partisipan itu melaporkan sendiri their own performance. Jadi pada dasarnya checkingnya itu dari
penelitian ini menggunakan hidden camera gitu ya, sehingga nanti akan dilihat apakah ada perbedaan nggak dari partisipan yang diteliti di ruangan yang eh, remang dan di ruangan yang gelap. Ini memang contoh penelitiannya penelitian eksperimental itu ya. Sementara dalam perkuliahan ini kita lebih ke non eksperimental. Ini contoh datanya. Contoh datanya dalam hal ini ada 16 partisipan, totalnya 8 di ruang yang terang, kemudian 8 lagi di ruang yang remang-remang. Nah, jadi kalau seperti ini sebetulnya sekali lagi kita lebih umum akan menggunakan independent sample t-test. Kalau misalkan dua kelompok ini adalah dua kelompok yang independen. Ini dalam kelompok. Nah, ini kita akan pindahkan ke dalam data prosesor gitu ya. Sekarang yang akan kita lakukan bagaimana melakukan point biserial correlation. Jadi kita akan pindahkan, ini partisipannya ada 16 A sampai P. Kemudian ini jumlah puzzle yang diselesaikan dalam waktu 5 menit. Ini angka-angkanya kita pindahkan dalam satu kolom. Tapi ada lagi variabel yang kedua, yaitu yang ruangannya. Ruangannya ada dua coding, yang well lit, yang terang itu kodenya 0 atau berapapun sebetulnya selama itu berbeda dengan yang remang. Oke, ini datanya sudah ada nih hasilnya nih. Hasilnya adalah menggunakan cara yang sama sebetulnya dengan korelasi Pearson. Jadi kembali ke ujung-ujungnya adalah korelasi Pearson. Oke ya, ini mekanismenya kita cari sum of product, sum of square dari variable x, sum of square dari variable y, lalu kita komputasi. Ya, sekarang gimana caranya kalau kita menggunakan yang SPSS gitu ya. Ini saya sudah pindahkan, jadi dari data ini saya pindahkan menjadi data seperti ini. Nah, ini juga ada yang ingin saya tambahkan nih. Jadi kalau misalkan ini well lit, ini kan sifatnya name dari suatu value. Sementara saya buatnya dalam hal ini 1212, bukan 1010 seperti ini. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kita coba lihat ya. Jadi yang dilakukan adalah kita memindahkan data awalnya, skornya ini ke dalam format yang dibutuhkan dalam data prosesor, yaitu satu variabel satu kolom. Jadi analyze, correlate, bivariate, masukkan kedua variabelnya, korelasinya default Pearson, one tail atau two tail tergantung hipotesis. Kalau mau one tail karena dalam hal ini diasumsikan orang-orang yang di ruangan terang akan lebih jujur dibandingkan dengan yang di ruangan gelap, sehingga ketika lebih jujur yang di report akan lebih sedikit gitu ya. Ya, kita lihat kalau lebih yang di ruangan terang lebih sedikit, maka berarti korelasinya akan ke arah korelasi yang positif itu ya. Jadi karena tadi coding untuk yang well lit itu 1, untuk yang dimly yang remang itu 2. Jadi 2 lebih besar dari 1, sehingga nanti korelasinya diharapkan korelasi yang positif. Ya, klik OK. Ini hasilnya 0,580, kemudian nilai signifikansinya 0,009, artinya lebih kecil dibanding 0,05, sehingga dapat dikatakan ada korelasi yang signifikan dari pencahayaan ruangan terhadap jumlah puzzle yang diselesaikan. Korelasinya 5,0580. Jadi kalau kita lihat dari hitungan manual ini 580 sama gitu ya. Nah, sekarang kita akan cobakan nih apa yang bisa kita simpulkan dari nilai korelasi Pearson ini dengan independent sample t-test. Nah, jadi kalau kita lihat di sini analyze, compare mean, independent sample t-test, kemudian masukkan puzzle solve-nya sebagai test variable, kemudian untuk yang grouping berdasarkan room-nya, define room,
Jadi kalau kita ingin menghasilkan angka yang positif T-nya, maka grup 1 yang terang dikurangi grup 2 yang gelap. Continue. Oke. Nah, apa yang berbeda di dalam outputnya ketika kita menggunakan independent sample t-test adalah ada informasi deskriptif statistiknya. Jumlahnya untuk yang eh, di well lit room itu minnya 8, untuk yang di dimly 12. Nanti kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah signifikan 0,018. Di dalam SPSS untuk t-test itu tidak ada untuk yang one tail. Jadi kalau hipotesisnya one tail, nilai signifikansinya dibagi 2. Jadi 0,009. Oke ya. Nah, kaitannya apa dengan korelasi? Nah, karena signifikansi sama nih, 0,009. Jadi dapat dikatakan sebetulnya if there is relationship, there is differences. Jadi kalau kita menghubungkan dua variabel di mana yang satu continuous, yang satunya categorical dikotomi. Oke, mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Nah, sekarang kita mau coba lebih jauh nih kaitan antara poin biserial dengan T. Outcome dari suatu hipotesis biasanya yang paling banyak digunakan itu yang R square. Nah, tapi kita bisa nih melihat konversinya nilai R square ke nilai T. Jadi kalau kita punya nilai T, untuk dicari tahu R-nya silahkan dikonversi melalui rumus ini. Sehingga dengan demikian ketika kita mau melihat effect size, kalau analisisnya pakai t-test, kalau mau dilihat menggunakan percentage explain variance, tinggal dikonversi menjadi R, kemudian nanti di-squarekan. Oke. Nah, yang perlu kita ingat bahwa R square itu memang hanya dipengaruhi oleh nilai korelasinya. Sementara nilai T itu karena kita mengacunya ke tabel, nanti nilainya itu akan dipengaruhi oleh dari besar sampelnya. Jadi sampel size-nya, jumlah partisipannya. Jadi kalau kita misalnya punya korelasi 0,3, kalau kita squarekan jadi 9%. Tidak masalah dia mau berapapun jumlah partisipannya. Tetapi ketika kita punya nilai dalam hal ini korelasinya 0,3, kemudian nanti kita dapatkan ketika dikonversi 0,791. Nah, kalau kita lihat di sini pada partisipan yang nilai tertentu, nilai T ini mungkin jadi tidak signifikan. Jadi berbeda hasilnya dengan yang dikorelasi Pearson atau dikorelasi. Sehingga ketika kita hitung, mereka bisa nih dikonversi, ada converse-nya. Cuma ketika kita mau lihat dia tuh ngukur apa, sebetulnya ngukur hal yang berbeda. Jadi kalau R itu untuk melihat effect size, namun dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh berapapun jumlah partisipannya, sementara kalau nilai T dipengaruhi oleh jumlah partisipannya untuk dikatakan sebagai hasil yang signifikan atau tidak signifikan. Oke, sekarang kita bahas tentang P coefficient. Apa itu P coefficient? P coefficient adalah korelasi di antara dua variabel di mana dua variabelnya diukur dengan dikotomus. Jadi responnya cuma ada dua, yes no, laki-laki perempuan atau apapun yang bersifat dikotomi. Untuk dapat menghitung P coefficient, yang akan dilakukan adalah kita mengubah dulu dari variasi yang ada, misalkan laki-laki 1, perempuan 2, atau 1, 0, terserah karena ini skala pengukurannya adalah nominal. Lalu berikutnya setelah kita konversi, kita menghitung korelasi P coefficient dengan Pearson correlation. Contohnya ini datanya, apakah ada hubungan antara urutan kelahiran dengan kepribadian? Kita lihat ada dua variabel, dua-duanya kita buat menjadi dikotomi, yaitu personality kita buat jadi introvert dan extrovert dengan coding angka tertentu yang dikotomi.
kemudian juga urutan kelahiran anak. Kalau misalkan dalam hal ini anak tunggal ataupun anak pertama, anak sulung, di coding angka tertentu 0, kemudian untuk anak yang lahir berikutnya di coding angka tertentu misalkan 1. Jadi ini original datanya, lalu ini converted score-nya. Kita pindahkan ke dalam SPSS, ini saya codingnya pakai 12, nanti kita coba lihat apakah ada perbedaan hasil antara yang 10 dengan 12 itu ya. Setelah kita hitung, kita konversi dari original datanya menjadi numerical value, maka kita hitung korelasinya, analyze, correlate, bivariate, kita hitung korelasinya, lalu kita lihat berapa korelasinya, 0,467. Oke, jadi kalau tadi saya bilang apakah ada perbedaan? Tidak, kalau kita menggunakan data yang skala pengukurannya kita jadikan sebagai scale 1,0 ataupun nominal 1,2 dan seterusnya gitu ya. Oke, saya mau mengubah kolom ini menjadi B, kolom ini menjadi P. Transform, kemudian compute variable, target variabelnya adalah B, di mana B adalah birth order dikurang 1, tadinya 1,2, saya mau menjadikan 1,0. Continue, oke. Ini angkanya, kemudian yang berikutnya saya lakukan P sama dengan personality dikurang 1. Oke ya, ini desimalnya saya buat 0 saja biar tidak terlalu banyak angka yang tampil di dalam data view-nya. Oke, sekarang kita punya B dan P. Kalau tadi antara personality dengan birth order 467, lalu bagaimana korelasi antara B dengan P gitu ya. Ini baik ini skalanya sama-sama lingkaran 3, artinya dia skalanya nominal. Kita lihat, klik, sama 467. Lalu bagaimana kalau kita ganti dua-duanya jadi scale? Dua-duanya jadi scale. Untuk yang B dan P saya jadikan scale. Jadi analyze, correlate, bivariate. Sekarang sudah berupa oh ini B-nya belum. Ya, analyze, correlate, bivariate. Ya, dua-duanya sudah bentuknya penggaris artinya skala pengukurannya scale 467. Kita lihat korelasinya apakah sama juga tuh. Jadi kita harus bijak untuk menentukan skala pengukuran dari data. Selama kita tahu itu apa, maka kita jangan salah untuk melakukan komputasinya. Ya, berikutnya apa yang dilihat dari P coefficient. Pada dasarnya P coefficient ini tanda dari hasil korelasinya itu tidak ada artinya, karena skalanya sekali lagi adalah skala yang nominal, tidak punya makna mana lebih besar dari yang mana. Nah, kemudian kalau untuk P coefficient korelasi ada 2 variabel, tapi khusus pada P coefficient itu value yang ada sifatnya dikotomi 2. Jadi dalam hal ini analisis yang sering digunakan untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak di antara 2 variabel atau lebih yang categorical, itu nama analisisnya disebut chi-square. Tapi untuk P coefficient, karena ada 2 variabel, ada 2, dan keduanya variasinya 2 dan 2, maka kita biasa disebut untuk P coefficient adalah 2 kali 2 chi-square. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita punya data bentuknya seperti data ini nih. Lalu kita kan akan melihat nih dalam bentuk cross tabulasi. Kita lihat dulu bentuk cross tabulasinya gitu ya. Apa yang ada di dalam datanya, analyze, descriptive statistic, cross tab. Cross tab adalah dalam hal ini untuk melihat jumlah atau frekuensi atau persentase, umumnya diawali dengan jumlah dulu frekuensinya, dalam bentuk baris dan kolom. Jadi kalau kita lihat bentuk yang ini aja ya, yang awal, untuk menempatkan di dalam baris atau di dalam kolom bebas saja, tidak ada aturan mana baris mana kolom. Kemudian klik
Oke, jadi di sini kita lihat nih frekuensinya bahwa yang anak pertama atau anak tunggal, yang introvert ada dua, yang extrovert ada satu. Jadi ini namanya cross tabulationnya. Nah, kalau kita mau melihat apakah dalam hal ini nilainya itu secara analisis chi-square itu apa yang bisa dilakukan adalah dalam hal ini melihat apakah ada perbedaan frekuensi ataupun proporsi di dalam datanya. Untuk chi-square nanti mungkin dibahas lebih jauh di mata kuliah MPSI 1 dan 2, di mana yang mau dilihat dalam hal ini adalah kalau misalkan variabelnya ada 3, maka nanti mungkin 2 kali 2 kali 2. Jadi semua variabelnya, ketiga variabelnya bersifat dikotomi. Atau mungkin bisa juga 3 kali 2 kali 2. Misalkan 3 itu tingkat pendidikan dasar, menengah, tinggi, duanya jenis kelamin, kemudian dua yang berikutnya lagi adalah apakah ibunya bekerja atau tidak bekerja. Maka nanti jadinya dalam hal ini angka yang ada, angka ini 2, ini angka 2 itu jumlah variabelnya. Duanya sendiri adalah variasinya. Nah, kemudian kalau kita merunning chi-square gimana caranya? Jadi dari analyze, descriptive statistic, cross tab yang tadi lagi, kemudian ada tambahannya statistik di sini, statistik, lalu ada Pearson chi-square. Ya, kemudian continue. Oke. Nah, nilai chi-square-nya 1,742. Sebetulnya bisa dilihat sih di sini signifikansinya 0,187, artinya tidak signifikan. Lalu nanti bagaimana kalau kita diminta untuk membandingkannya dengan tabel statistik? Nah, kalau misalkan dalam tabel statistik, nanti yang perlu kita lihat adalah tabel mana nih yang dipakai. Jadi tabel mana yang dipakai, dalam hal ini kita melihat lampiran di bukunya Gravater and Warnow. Di bagian belakang ada appendix, appendixnya appendix B. Nah, masalahnya B berapa nih? Kita lihat di dalam bukunya, appendixnya B berapa? Ya, halamannya agak di belakang. Halamannya mungkin 660 kali ya. Kita lihat di sini. Oke, ternyata nilainya ini untuk main width nih. Oh, terlalu jauh. Kita lihat, oh, chi-square B8 ternyata 659. Oke, nah di sini yang perlu diperhatikan adalah nilai degrees of freedom-nya. Yang berbeda dengan degrees of freedom pada kebanyakan analisis yang lain, misalkan korelasi ataupun t-test, maka DF di dalam chi-square itu melihatnya adalah dengan melihat bahwa bentar ya, kita coba akan pakai pen. Jadi dalam hal ini untuk DF di dalam analisis chi-square itu sama dengan kolom C dikurang 1 kemudian dikalikan dengan row dikurang 1. Maksudnya apa sih ini? Row kurang 1, kolom kurang 1. Kalau kita lihat di sini kolomnya itu katakanlah kepribadian. Jadi kalau di sini kolomnya kepribadian, introvert, extrovert, ada dua kolom isiannya 2. Jadi sama dengan di sini 2 dikurang 1 kemudian dikalikan dengan row-nya ada 2 juga, first child atau only child, kemudian dengan letterborn child. Ini ada 2 variasi, jadi 2 kurang 1 juga. Jadi sama dengan 1 dikali 1. Jadi DF-nya adalah sama dengan DF1 yang ini nih. Nah, pertanyaannya apakah signifikan apa tidak? Kita bandingkan dengan nilai kritikalnya. Biasanya nilai kritikal yang dipakai menggunakan level of significance 5% gitu ya. Jadi ini nih. Oh ya, chi-square itu tidak ada one tail atau two tail karena namanya juga square. Otomatis semuanya akan ada di tail yang kanan karena square dikalikan walaupun nilainya negatif. Jadi di sini 3,84. Kita lihat hasilnya di sini kan 1,742 lebih nilai hitung 1,742 lebih kecil dibanding nilai kritikal di tabel 384. Jadinya tidak signifikan.
Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian kita akan berlanjut ke materi multiple correlation, part correlation, dan partial correlation. Oke, berikutnya kita coba untuk membahas multivariate correlation. Jadi multivariate itu artinya variabelnya lebih dari dua yang terlibat, yaitu ada partial correlation, part correlation, dan multiple correlation. Partial dengan part berhubungan erat, jadi kita bahas duluan. Partial correlation dan part correlation pada dasarnya analisis korelasi yang ingin dilihat untuk dengan cara mengontrol variabel ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi biasanya memang variabel yang ingin kita kontrol itu cuma ada satu biasanya. Tapi lebih juga wajar, terlebih dalam penelitian di behavioral science yang sifatnya multi kausal. Dalam partial correlation, secara visual gambarnya seperti ini, variabel yang kita ingin hubungkan antara X dengan Y. Partial correlation itu variabel ketiganya berhubungan dengan kedua variabel yang kita ingin teliti. Nah, kalau yang partial correlation, nama lainnya adalah semi partial correlation. Kenapa semi? Karena cuma ada satu variabel penelitian kita yang berhubungan dengan variabel ketiganya. Jadi dalam hal ini only one variable yang berhubungan dengan variabel ketiganya. Kita mau lihat contohnya dalam hal ini hubungan antara ukuran sepatu dengan kemampuan vokabulari. Itu ditemukan korelasi yang sangat tinggi gitu ya. Jadi kita cobakan dengan data, misalkan ini saya sudah buatkan data antara ukuran sepatu dengan vokabulari. Kita running pakai analisis korelasi bivariat, lalu kita klik OK. Didapatkan korelasinya kuat sekali 0,976. Nah, jadi dengan demikian bisakah kita menyimpulkan bahwa ada hubungan loh antara ukuran sepatu dengan vokabulari yang dimiliki anak? Padahal kalau kita bilang apa kaitannya ya? Ternyata kedua variabel ini sangat kuat hubungannya dengan usia. Usia berhubungan dengan ukuran sepatu, semakin tinggi usia anak, semakin besar ukuran sepatunya, dan juga semakin banyak vokabulari yang dimiliki oleh anak. Kalau pada anak-anak yang lebih muda, ya artinya ukuran sepatunya akan lebih kecil, wajar. Vokabularinya belum banyak, wajar. Nah, jadi kalau kita mengkontrol usia dalam hal ini, akan didapatkan bahwa tidak ada korelasi sebenarnya. Sehingga dengan demikian, ada penjelasan dari variabel yang ketiga, di mana variabel yang ketiga, usia, itu memang berhubungan dengan ukuran sepatu dan vokabulari. Kita coba gambarkan dalam bentuk visual. Jadi ini rumus untuk menghitungnya. Nanti kita menggunakan software, tidak menghitung manual. Katakanlah yang warna kuning ini adalah usia. Kemudian kita mau melihat nih overlap. Yang overlap ini adalah explain variance. Jadi ini adalah ukuran sepatu. Kalau kita lihat overlapnya mungkin katakanlah sekian persen gitu ya. Jadi banyak sekali, 80-an persen gitu ya misalkan. Nah, jadi daerah yang diarsir ini, overlapnya ini adalah kita sebut sebagai variance yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi kalau di sini berarti sekian persen dari variabel ukuran sepatu dijelaskan oleh usia. Kalau usia sekian persennya dijelaskan oleh ukuran sepatu. Kemudian bagaimana dengan variabel yang vokabulari? Juga sama, overlapnya besar tuh. Tapi ketika duanya digabung, maka sebetulnya kecil saja yang akan beroverlap, bertumpang tindih di antara ukuran sepatu dengan vokabulari ketika kita mengkontrol usia. Oke, kita cobakan dengan komputasi, analyze, correlate, partial. Kita cobakan di sini, bisa dari sini kalau untuk running ya, jadi nggak perlu pindah ke data view, dari variable view juga bisa. Analyze, correlate, partial. Kita akan menghubungkan dalam hal ini antara ukuran sepatu dengan vocabulary, mengontrolnya
usia. Klik OK. Nah, ternyata didapatkan korelasinya begini nih, 0,44, tadinya 0,976. Jadi kecil sekali, tidak signifikan. Sehingga dengan demikian kita mengatakan bahwa betul loh bahwa ketika kita mengontrol usia pada hubungan ukuran sepatu dengan vocabulary, jadinya tidak ada korelasi yang signifikan. Oke, ini saya tambahkan lagi nih, ada option zero order correlation. Ini apa sih fitur ini yang bisa kita lihat, analyze, correlate, partial, ada di option, ada zero order. Apa bedanya dengan output yang sebelumnya? Ini mungkin bisa mendapatkan dua-duanya. Jadi korelasi, matriks korelasi antar variabel yang ada, tiga-tiganya nih, size, vocabulary, age, dan yang bawah adalah yang partial correlation-nya. Oke ya, mudah ya kalau kita menggunakan software dibanding kita menghitung manual dengan rumus ini. Ya, part correlation atau disebut juga semi partial correlation. Tadi sudah disebutkan dalam hal ini bahwa hubungan antara variabel yang sedang kita teliti itu variabel ketiganya hanya berhubungan dengan variabel salah satunya saja. Contohnya dalam hal ini kalau kita bilang apakah ada hubungan antara vocabulary dengan ukuran sepatu, di mana variabel ketiganya adalah kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca itu nggak berhubungan dengan ukuran sepatu, tapi berhubungannya hanya dengan vocabulary. Maka dengan demikian, apa ya analisis statistik yang bisa kita lakukan adalah part correlation. Dalam part correlation, third variabelnya, reading habit, hanya berhubungan dengan satu variabel, yaitu vocabulary. Kita contohkan di sini, datanya seperti ini nih, ada saya bikin reading habit. Kalau kita lihat angkanya untuk rare 1, untuk sometimes 2, untuk lot 3 gitu ya. Jadi apa yang akan dilakukan dalam hal ini mencoba membuat analisis part correlation, tapi kalau dilihat part correlation itu tidak ada di fitur di sini. Nah, adanya di mana? Adanya di fitur regresi, di regression linear. Nah, jadi di sini variabel yang kita ingin hubungkan adalah antara ukuran sepatu dengan vocabulary. Nah, ini salah satunya kita masukkan ke dalam dependent. Dependent cuma ada satu nih kalau dalam regresi. Jadi kalau mau shoe size boleh, kalau mau vocabulary boleh. Kemudian variabel yang kita ingin kontrol masuknya ke independence. Kemudian di sini ada statistik. Lalu di sini nanti ada part and partial correlation. Continue. Oke. Jadi sekali lagi untuk memunculkan part correlation analysis di dalam SPSS, masuknya dari menu regresi. Jadi ini hasilnya, nanti di bawah ada ini nih, part partial correlation. Jadi ketika kita mengontrol reading habit, korelasinya 0,96. Oke. Contoh lain dalam analisis partial dan partial correlation, ini contohnya hubungan antara motivasi dengan akademik dengan mengontrol dalam hal ini jumlah kehadiran di kelas. Karena jumlah kehadiran di kelas kan berhubungan dengan motivasi. Kalau motivasi tinggi, jumlah kehadiran di kelas akan tinggi. Ketika prestasinya tinggi, biasanya juga di orang-orang yang rajin ke kelas nilainya akan tinggi. Jadi variabel ketiganya, jumlah kehadiran di kelas, itu berhubungan dengan kedua variabel. Kalau hubungan antara motivasi dan academic achievement, lalu yang kita kontrol adalah intelijensi. Intelijensi itu berhubungannya dengan salah satu variabel yaitu academic achievement, maka menggunakan part correlation. Oke, kemudian yang terakhir adalah multiple correlation. Dalam multiple correlation, menurut Howell 2011, adalah korelasi antara satu variabel dalam hal ini adalah variabel 1 di sini. Kalau di dalam notasi kebanyakan ditulisnya y.
dan sejumlah prediktor. Ini memang biasa juga digunakan dalam korelasi sebetulnya, yang bentuk spesifik yaitu regresi. Tapi ini konteksnya sekali lagi adalah korelasi. Jadi hubungan antara satu dengan beberapa variabel sekaligus. Contohnya, kalau kita pindahkan ke angka 1, 2, 3 ini, satu itu untuk academic achievement. Academic achievement kita ingin lihat korelasinya secara bersama-sama dengan intelijensi dan dengan motivasi. Gimana menghitungnya seperti ini. Nah, untuk di SPSS, multiple correlation itu tidak ada fitur langsungnya. Solusinya seperti apa? Solusinya adalah dihitung korelasinya satu per satu. Lalu nanti dihitung manual, dilakukan perhitungan multiple correlationnya. Oke, sampai sini dulu. Semoga mudah untuk dipahami dan jangan lupa juga berlatih menggunakan pengolah data agar lebih lancar. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih.